Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas Selasa 16 April 2024. Keluarga damai, mari kita menyiapkan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Terlebih lagi ketika saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema yang akan kita renungkan bersama, anugerah Tuhan di balik penderitaan. Firman Tuhan terambil di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Yesus menjawab, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus, maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, di sini kita bisa melihat bagaimana para murid ketika melihat orang buta yang sejak lahirnya ini memiliki satu respon yang berbeda dengan Tuhan Yesus. Ketika murid-murid melihat, mereka mengkaitkan bahwa keadaan orang yang buta ini dikaitkan dengan apakah orang itu berdosa atau orang tuanya, sehingga berakibat buta. Keluarga damai, inilah yang pada umumnya orang melihat sesuatu kondisi yang dialami oleh seseorang yang sedang mengalami sebuah penderitaan. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihatnya bahwa ini adalah kesempatan di mana anugerah Tuhan akan dinyatakan. Sehingga Tuhan Yesus ketika mendapati pertanyaan para murid tentang apakah orang itu buta karena dosa atau orang tuanya yang berdosa, Yesus menegaskan bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Keluarga damai, kondisi seseorang yang menderita bisa jadi itu merupakan persiapan di mana anugerah Tuhan akan dinyatakan. Dan kondisi itu tidak bisa diselami secara mata jasmani oleh kebanyakan orang. Tetapi di hadapan Tuhan, kondisi menderita itu merupakan bagian di mana Tuhan akan menyatakan anugerahnya yang melampaui segala keadaan. Keluarga damai, inilah yang kita bisa saksikan bahwa orang yang buta sejak lahir ini, bisa jadi kebutaannya itu karena memang dia lahir tidak memiliki biji mata, atau biji matanya itu memang mengalami kelainan sejak lahir sehingga dia buta. Di dalam kebutaannya itu dia menjalani hari-hari yang penuh dengan penderitaan, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis, secara kejiwaan, karena bisa jadi mendapatkan perlakuan yang tidak baik, tidak adil dari lingkungan, baik keluarga maupun lingkungan masyarakat luas. Keluarga damai, tetapi di dalam keadaan yang menderita itu, dia terus bertahan. Dan tiba waktunya,
ketika Tuhan Yesus melihat orang ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Dengan kata lain, ada anugerah Tuhan yang sebentar lagi akan diberikan kepada orang ini. Sehingga ada anugerah Tuhan di balik penderitaan oleh orang yang mengalami buta sejak lahir ini. Dan betul, keluarga damai, firman Tuhan menegaskan bahwa orang ini ketika Tuhan Yesus mengoleskan tanah yang sudah diaduk dengan ludahnya itu ke mata orang buta ini, lalu disuruh membasuh di kolam Siloam, maka orang ini mengalami kesembuhan, bisa melihat. Oh, sesuatu hal yang luar biasa. Inilah anugerah Tuhan di balik penderitaan. Tiba waktunya anugerah itu dinyatakan. Tiba waktunya tidak lagi dibelenggu dengan kebutaan, tetapi dibebaskan untuk bisa melihat akan kemuliaan Tuhan. Keluarga damai, biarlah renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa jikalau saat ini kita sedang mengalami kondisi yang menurut kita ini sedang menderita, kita ada kesulitan, kita ada pergumulan-pergumulan yang mungkin tidak bisa dipahami oleh orang-orang di sekitar kita, atau justru orang-orang di sekitar kita itu menganggap dan menilai diri kita ini sedang melakukan sesuatu hal yang berdosa di hadapan Tuhan sehingga kita mengalami kondisi yang sulit. Tetapi percayalah bahwa ada anugerah Tuhan di balik penderitaan yang sedang kita alami. Maka itu bertahanlah dan kita percaya, kita terus berserah kepada Tuhan, menanti waktu Tuhan di mana anugerah Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami ketika saat ini kami mengalami kondisi yang sulit. Biarlah kami terus menanti anugerah Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.